Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Antara yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Dalam pajak ada yang namanya wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Dalam pajak ada juga NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nomor ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Orang pribadi yang wajib memiliki NPWP ada dua. Yang pertama, orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Manfaat memiliki NPWP ada dua, yaitu kemudahan dalam pengurusan administrasi dan kemudahan dalam pelayanan perpajakan. Sanksi jika tidak memiliki NPWP: setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara akan dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Surat pemberitahuan atau SPT dan batas pembayaran pajak. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT, yaitu SPT massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan SPT tahunan, surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Fungsi dari SPT sendiri ada beberapa. Bagi wajib pajak, fungsinya sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha kena pajak, fungsinya sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong dan pemungut pajak, fungsinya sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Tempat pengambilan SPT itu sendiri, SPT itu dapat setiap wajib pajak harus mengambil sendiri formulir di kantor pelayanan pajak atau KPP dan atau mengunjungi dan mengunduh di situs Ditjen Pajak www.pajak.go.id. Penetapan dan ketetapan pajak. Fungsi surat ketetapan pajak ada beberapa. Yang pertama, sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam pemenuhan ketentuan perpajakan. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Sarana administrasi untuk penagihan perpajakan. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Misalnya ada jenis ketetapan pajak. Yang pertama ada surat ketetapan pajak
kurang bayar atau SPKB. Surat ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besar jumlahnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang diterapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SPKLB. Surat ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Yang keempat, ketetapan pajak nilai atau SKPN. Surat ini adalah surat ketetapan yang pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Selanjutnya ada surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak diterbitkan dalam hal yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis. Ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi, denda atau bunga. Yang empat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Nah, daluarsa penetapan pajak. Daluarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Sanksi jika keterlambatan pembayaran pajak. Adapun sanksi diberikan atas keterlambatan pembayaran pajak dikenai sanksi dengan denda administrasi bunga sebesar 2% sebulan dari pajak terutang dihitung dari tempo jatuh pembayaran pajak itu sendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain. Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak kepada wajib pajak harus memenuhi kriteria tertentu. Yang pertama, wajib pajak dengan kriteria tertentu mengajukan restitusi dan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang kedua, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk pajak tertentu. Yang ketiga, surat keputusan pengembalian pendahuluan wajib pajak dengan kriteria tertentu adalah wajib pajak ini diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Utang pajak dan penagihannya. Direktur Jenderal Pajak dalam hal melakukan tindakan penagihan pajak apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak STP, surat ketetapan pajak SPKNB, serta surat ketetapan pajak kurang bayar sekian dari
saya menjelaskan tentang bagaimana pajak itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.